Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga belajar semua, jumpa lagi dengan saya Resi Muktasida, tutor matematika di PKBM Bina Pandu Mandiri. Di video kali ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Materi matematika kelas 9 paket B di semester ganjil. Oke, yang pertama, di video pertama ini kita akan belajar atau membahas dulu tentang bilangan berpangkat. Oke, konsep bilangan berpangkat. Apa sih perpangkatan itu? Jadi perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan. Oke, bisa digaris bawahi ya di sini. Bahwa perpangkatan adalah perkalian berulang. Oke. Nah, di mana bentuk umum dari bilangan berpangkat adalah A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak N, dengan N itu merupakan bilangan bulat. Bisa 1, 2, 3, 4, dan seterusnya ya. A itu disebut bilangan pokok atau basis, dan N disebut pangkat atau eksponen. Contohnya 2 pangkat 5, berarti 2-nya itu dikalikan sebanyak 5 kali. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Kalau dikalikan hasilnya adalah 32. Jadi 2 pangkat 5 itu 32 ya. Oke. Jadi bisa disimpulkan bahwa pangkat itu adalah perkalian berulang yang bisa digaris bawahi. Kita coba latihan ya. Nyatakan perpangkatan berikut dalam bentuk perkalian berulang. 5 pangkat 4. Coba. 5 pangkat 4, bentuk perkalian berulangnya jadi gimana? Berarti 5-nya kita kalikan sebanyak berapa kali? Ya, sebanyak pangkatnya, yakni 4. Berarti 5 kali 5 kali 5 kali 5 kita kalikan sebanyak 4 kali. Hasilnya adalah 625. Oke, coba yang lain. Negatif 2 pangkat 3. Berarti negatif 2-nya kita kalikan sebanyak berapa kali? Ya, sebanyak pangkatnya, yakni 3 kali. Berarti negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Hasilnya adalah negatif 8. Oke, sekarang negatif dalam kurung 1/2 dipangkatkan 4. Berarti negatif 1/2-nya kita kalikan sebanyak berapa kali? Ya, sebanyak 4 kali. Tapi di sini negatifnya di luar kurung ya. Jadi negatif dalam kurung 1/2 dikali 1/2 dikali 1/2 dikali 1/2. Dimana kalau dikalikan hasilnya adalah negatif 1/16. Sekarang sebaliknya, kita nyatakan perkalian berulang ke dalam bentuk perpangkatan. 4 kali 4 kali 4 kali 4. Oke. Gimana bentuk pangkatnya? Di sini 4-nya ada 3 ya, ada 3. Berarti 4-nya itu merupakan kita kalikan sebanyak 3 kali. 4. Berarti jawabannya adalah 4 pangkat 3 ya. Gitu. Kemudian negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3. Negatif 3-nya ada berapa? Ada 4. Berarti tinggal tulis saja negatif dalam kurung negatif 3 dipangkatkan sebanyak berapa? 4. Iya, betul. Kemudian negatif dalam kurung 1/5 dikali 1/5 dikali 1/5 dan seterusnya ya. 1/5-nya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti negatif 1/5 dipangkatkan 6. Oke, gitu ya. Lanjut. Oke, masalah yang terkait dengan konsep perpangkatan. Contohnya nih, ada 6 tambah 4 dikali 3 pangkat 2. Oke. Ingat ya, kalau ada operasi seperti ini, yang pertama kali kita kerjakan adalah yang ini nih, yang pangkatnya dulu. Ya. Kita hitung dulu, 3 pangkat 2 itu berapa? Hasilnya adalah 9. 9. Kemudian kita kalikan dengan 4. Ingat kalau ada penjumlahan dengan perkalian dalam satu operasi, maka kita kerjakan dulu yang perkalian ya. 4 kali 9 hasilnya 36. Tinggal kita jumlahkan deh, 6 ditambah 36 hasilnya adalah 42. Lanjut.
1/3 dipangkatkan 3 dibagi negatif 1/4 dipangkatkan 2. Kita hitung dulu yang 1/3 dipangkatkan 3 itu berapa? Sama dengan 1/27. Dari mana? Dari 3 dikali 3 dikali 3 ya. Sebenarnya 3 kali. Kan 3 kali 3 itu 9. 9 dikali 3, 27. Jadi hasilnya adalah 1/27. Dibagi negatif 1/4 dipangkatkan 2. Negatif 1/4 dikali negatif 1/4. Negatif kali negatif positif. 1/4 dikali 1/4 adalah 1/16. Tinggal kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut ya. Kemudian, nah kalau pembagian pecahan kita tukar posisi. Yang tadinya penyebut menjadi pembilang. Ya. Yang tadinya penyebut jadi pembilang, jadi 16/1. Yang tadinya 1/16 kalau dikali menjadi 16/1. Hasilnya adalah 1 dikali 16, 16. 27 dikali 1, 27. Jadi hasilnya adalah 16/27. Nah, ini adalah aturan untuk pengerjaan operasi ya. Kupa, kaba, taku, kurung pangkat, kali, bagi, tambah, kurang. Itu urutan untuk pengerjaan operasi bilangan. Lanjut ke sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang pertama, A pangkat 0 sama dengan 1 ya. Ingat, setiap bilangan yang dipangkatkan 0 kecuali bilangan 0 hasilnya adalah 1. Jadi maksudnya semua bilangan yang dipangkatkan 0 itu hasilnya 1 kecuali 0 pangkat 0. 0 pangkat 0 itu bukan 1 ya. Itu merupakan bentuk yang tak tentu. Kemudian A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Nah, kalau basisnya sama, angka yang di bawahnya sama, kemudian operasinya perkalian, kita tinggal jumlahkan aja pangkatnya. Jadi A pangkat M tambah N. Oke, kalau pembagian dengan basis yang sama, maka pangkatnya tinggal dikurangi aja. Jadi A pangkat M dikurangi N. Kemudian ada A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Dan A pangkat M dipangkatkan N lagi sama dengan A pangkat M dikali N. Contoh nih biar gak pusing ya. Kita contoh yang pertama, 2 pangkat 0. Ingat tadi setiap bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya 1 kecuali 0 pangkat 0 ya. Berarti 2 pangkat 0 pun hasilnya adalah 1. Lanjut. 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4. Di sini basisnya sama, yakni 3. Berarti kita tinggal jumlahkan aja pangkatnya. Pangkatnya itu adalah 2 dan 4. Berarti 3 pangkat 2 ditambah 4 sama dengan 3 pangkat 6. 3 pangkat 6 hasilnya adalah 729 ya. Lanjut, nomor 3, 5 pangkat negatif 3 dikali 5 pangkat 5. Di sini jangan jadi terkecoh ya karena ada pangkat negatif. Kita fokus ke basisnya yang sama aja. Kemudian operasinya kali berarti pangkatnya tinggal kita jumlahkan juga. Negatif 3 ditambah 5. Hutang 3 dibayar 5 lebih 2 ya. Atau sama aja dengan 5 dikurangi 3. Jadi 5 pangkat 2 hasilnya adalah 25. Kemudian ada negatif 2 dikali negatif 2 pangkat 2. Ini juga basisnya sama. Kok Bu? Ya ini gak ada pangkatnya. Nah kalau gak ada pangkatnya artinya itu pangkat berapa? Iya pangkat 1 ya ini tuh. Karena pangkat 1 itu gak perlu ditulis. Jadi negatif 2 pangkat berapa? 1 tambah 2 adalah 3 ya. Hasil dari negatif 2 pangkat 3 adalah negatif 8. Oke lanjut. Nomor 5 ada 4 pangkat 6 dibagi 4 pangkat 4. Ini udah operasi pembagian. Basisnya sama, berarti pangkatnya tinggal kita kurangi. 6 dikurangi 4, hasilnya 2. Jadi 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 sama dengan 4 kali 4, hasilnya adalah 16. Oke, masih ada nomor 6. 5 pangkat negatif 2 dibagi 5 pangkat negatif 4. Ini jangan terkecoh, kalau tadi posisinya ke bawah sama aja ya. Ini operasinya adalah pembagian, berarti pangkatnya tinggal kita kurangi aja. Negatif 2 dikurangi, hati-hati, kasih kurung dulu, negatif 4.
Kita kalikan negatif kali negatif, kita kalikan dulu hasilnya positif. Jadi negatif 2 ditambah 4 sama dengan hasilnya adalah 2 kan ya. Nah, jadi hasilnya adalah negatif 5 pangkat 2 sama dengan 25. Negatif 5 kali negatif 5. Negatif kali negatif positif kan ya. Jadi hasilnya positif 25. Nomor 7, 3 pangkat 2 dipangkatkan 2 ditambah 2 pangkat 3 dipangkatkan 2. Oke, kita kalikan dulu pangkat dengan pangkatnya ya. Kalau ada yang seperti ini kita kalikan, kita ganti warna dulu. 2 dikali 2 hasilnya 4. Tuh. Jadi 3 pangkat 4, kemudian yang ini kita kalikan. 3 dikali 2 hasilnya 6. 2 kali 3 6 kan ya. Jadi 3 pangkat 4 ditambah 2 pangkat 6. Nah ini hati-hati pangkatnya jangan ditambahkan ya, karena basisnya itu berbeda dan operasinya juga penjumlahan. Jadi kita hitung satu-satu berapa nilai dari 3 pangkat 4 dan berapa nilai dari 2 pangkat 6. 3 pangkat 4 itu adalah 81 dan 2 pangkat 6 adalah 64. Hasilnya adalah 145. Nomor 8. 3 pangkat 2 dikurangi 2 pangkat 2 dipangkatkan 3. Nah, kita fokus dulu yang di dalam kurungnya ya. Kita hitung dulu 3 pangkat 2 itu berapa? 3 pangkat 2 itu adalah 9. Dikurangi 2 pangkat 2 itu adalah 4. Jadi 9 dikurangi 4, 5. 5-nya kemudian kita pangkatkan 3. Hasilnya adalah 125. Nomor 9. 7 pangkat negatif 3. Ingat kalau ada pangkat negatif, jadi 1 per ya. 1 per pangkatnya menjadi positif. Jadi 1 per 7 pangkat 3. Hasilnya adalah 1 per 343. Oke, satu lagi. Ini soalnya agak berbeda ya. Ini soal yang sering muncul di ujian-ujian. A pangkat 3 dikali B pangkat 6 dikali C pangkat negatif 4 dibagi A pangkat 4 dikali B pangkat negatif 2 dikali C pangkat 5 sama dengan A pangkat. Kita fokus ke yang basisnya sama karena operasinya pembagian, berarti yang basisnya sama pangkatnya kita kurangi. Yang pangkat A dulu, pangkat A itu di atas ada 3, di bawah ada 4, berarti A pangkat 3 dikurangi 4. Lanjut yang B. B pangkat 6, yang bawah B pangkat negatif 2, berarti 6 dikurangi negatif 2. Yang C, negatif 4 dikurangi 5. Betul ya? Kita hitung deh. A pangkat 3 dikurangi 4 adalah negatif 1. Kemudian yang B, 6 dikurangi negatif 2. Di sini kita kalikan dulu ya, negatif kali negatif, hasilnya dia positif, berarti jadi tambah operasinya. Jadi 6 tambah 2 adalah 8. Kemudian yang C, pangkat negatif 4 dikurangi 5. Hutang 4 ngehutang di 5. Jadi hasilnya adalah negatif 9. Oke, sekian untuk di video part pertama ini. Jangan lupa kerjakan penilaian di kelas daringnya ya. Kita lanjut di part 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.